Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman sudah semangat kembali untuk belajar ya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita siapkan dulu bukunya, buku salam, dan juga alat tulisnya ya. Jika teman-teman sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya, sekarang kita awali dengan membaca doa bersama-sama, supaya kita diberi kemudahan oleh Allah untuk belajar. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kita sudah mengawalinya dengan membaca basmalah, sekarang kita buka bukunya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengenal Allah melalui dalil akli. Pada buku ini, teman-teman bisa membukanya halaman 56. Silahkan dibuka dulu bukunya halaman 56. Sudah ketemu? Kita akan belajar bab 3 tentang mengenal Allah melalui dalil akli. Teman-teman tahu kan siapa Allah? Betul sekali. Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kita akan belajar mengenal Allah melalui dalil akli. Artinya, kita mengenal Allah melalui penciptaannya. Kita lihat dulu yuk benda-benda berikut ini. Nah, siapakah yang menciptakannya? Kita coba tebak. Gambar yang pertama, gambar manusia. Manusia ada yang kecil, kemudian ada yang besar. Manusia dulunya lahir kecil. Kemudian karena kuasa Allah, semakin lama manusia tumbuh menjadi besar. Kemudian gambar yang kedua, di sana terdapat gambar bulan dan bintang. Siapa yang menciptakan bulan dan bintang? Betul sekali, yang menciptakan bulan dan bintang adalah Allah. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga ya. Coba tebak nanti siapa yang membuatnya atau siapa yang menciptakannya. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar meja. Betul teman-teman. Meja dibuat oleh tukang kayu. Tukang kayu membuat meja tentunya dari bahan yang sudah ada disiapkan oleh Allah. Dari apa? Tukang kayu membuatnya dari kayu. Kayu didapatkannya dari pohon yang besar. Pohon yang besar dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian dibentuk, diolah menjadi sebuah meja. Teman-teman hebat. Sekarang kita lihat yuk gambar berikutnya. Gambar apa ini? Ya, betul. Gambar kucing yang lucu. Kucing termasuk hewan kan? Hewan diciptakan oleh Allah juga. Nah, teman-teman, sekarang gambar yang berikutnya. Gambar matahari dan pelangi. Matahari yang kelihatan pada siang hari diciptakan oleh siapa? Ayo. Betul, yang menciptakan matahari adalah Allah. Pelangi yang muncul setelah hujan juga diciptakan oleh Allah. Sekarang kita lihat gambar yang terakhir ya. Siapa yang menciptakannya? Lemari. Siapa yang membuat lemari? Yang membuat lemari adalah tukang kayu. Tukang kayu mengolah dari kayu. Kayu didapatnya dari pohon. Yang menciptakan pohon siapa? Allah. Berarti semua yang ada di bumi diciptakan oleh Allah. Nah teman-teman, kita harus mengenal Allah lebih jauh karena kita adalah makhluk ciptaannya. Kita mengenal Allah bisa dari cara yang pertama ini, yang itu meyakini adanya Allah. Kita harus percaya dulu bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita mengenal dari sifat wujud Allah. Wujudnya Allah tidak tersusun seperti makhluknya. Wujud Allah tidak tersusun oleh suatu zat apapun. Ya. Jadi wujudnya Allah itu ada karena Allah sendiri. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang menciptakan Allah teman-teman.
berbeda dengan makhluknya. Makhluk yang diciptakan Allah, yang menciptakan adalah Allah, sedangkan Allah tidak ada yang menciptakannya. Oleh karena itu, Allah disebut Khalik, Sang Pencipta. Ingat ya, semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Makanya Allah disebut Khalik. Khalik artinya Sang Pencipta semua makhluk, yaitu hanya satu, yaitu Allah. Dan semua ciptaan Allah disebut makhluk. Seperti kita, manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Nah, bukti lain nih ya, kalau Allah itu ada, kita bisa lihat dari ciptaannya, yaitu alam semesta. Alam semesta itu ada matahari, ada bumi, ada bintang-bintang, ada planet-planet, dan yang lainnya. Adanya alam semesta, ada bumi, tempat tinggalnya manusia. Di bumi terdapat beberapa lapisan. Di bumi juga terdapat beberapa bentuk-bentuk bagian dataran yang berbeda-beda. Ada yang menjulang tinggi, itu pegunungan, ada yang dataran rendah, ada juga yang berupa lautan. Ada langit. Nah, teman-teman tahu ya? Kalau kita lihat ke atas, kita melihat langit yang sangat cerah di siang hari. Langit itu bisa membentang, padahal tidak ada penjangganya. Itu bukti bahwa Allah ada. Allah menciptakan bahwa langit bisa melindungi bumi. Nah, kemudian terciptanya manusia, terciptanya hewan, dan juga tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan ini adalah makhluk hidup ciptaan Allah. Nah, teman-teman, berdasarkan firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, jika kita lihat dari sekeliling kita, ya kan, kita harus percaya semua adalah ciptaannya Allah. Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk sebelum lanjut belajarnya. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan iramanya lagu Topi Saya Bundar. Ingat ya, topi saya bundar. Nah, kita ganti liriknya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Bisa ya? Ya, kita akan coba sekali lagi. Sebelum kita nyanyi, kita tarik nafas dulu. Kita biar bisa nyanyi dengan suara yang lantang, yang keras suaranya ya. Nah, siap? Tarik nafas. Keluarkan. Kita mulai nyanyi. 1, 2, 3. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah, hebat teman-teman. Nah, tadi ketika kita narik nafas, ya kan? Apa yang kita rasakan? Ada udara yang masuk pada rongga hidung kita. Udara yang kita hirup adalah pemberian dari Allah. Udara itu bentuknya tidak kelihatan. Bentuknya gas, tidak terlihat oleh mata. Tapi kita bisa merasakannya, teman-teman. Betul kan? Nah, sama seperti dengan Allah. Allah tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan adanya Allah dari ciptaannya. Kita bisa merasakan angin yang sejuk, kita bisa merasakan hangatnya matahari di pagi hari. Itu semua ciptaan Allah. Allah akan selalu melindungi, mengasihi, dan menyayangi makhluknya, karena Allah Maha Pencipta. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada.
Meyakini adanya Allah termasuk rukun iman. Rukun iman yang pertama. Nah, teman-teman, ternyata zaman dulu ada seorang nabi yang berpikir juga mencari Tuhannya. Sebenarnya siapa ya Tuhan ini? Siapa ya yang menciptakan alam semesta? Dia adalah Nabi Ibrahim. Pada zaman kecil dulu, Nabi Ibrahim masih bingung, siapa sih Tuhan? Karena orang-orang di sekeliling Nabi Ibrahim pada waktu itu masih menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim lihat makin lama berhala yang disembah itu bisa hancur. Berarti dia bukan Tuhan. Lalu mengapa orang-orang itu pada menyembah berhala? Kemudian datanglah malam. Ketika hendak tidur, Nabi Ibrahim lihat ke langit. Wah, di sana ada bintang-bintang yang kelap-kelip sangat indah. Nabi Ibrahim pada waktu itu berpikir, oh ini ya Tuhannya. Dikiranya bintang itu adalah Tuhan, teman-teman. Ternyata di samping bintang-bintang itu ada sebuah bulan yang besar. Nabi Ibrahim lihat lagi. Wah, di sana ada bulan. Berarti ini Tuhannya yang lebih besar ini pasti lebih hebat. Ya, ternyata begitu malam bergilir menjadi pagi, bulan dan bintang sudah tidak kelihatan lagi. Yang ada apa coba? Yang terbit waktu pagi hari, matahari, teman-teman. Matahari lebih besar lagi daripada bulan. Nabi Ibrahim lihat, apa ini ya? Tuhannya ini lebih besar, bisa menghangatkan badan di pagi hari. Oh, jadi ini Tuhannya. Pada saat itu Nabi Ibrahim berpikir seperti itu. Kemudian hari semakin siang, siang menjadi sore. Lama-lama matahari tenggelam juga, tidak kelihatan. Nabi Ibrahim berpikir, loh kok hilang lagi mataharinya? Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa hilang. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, berarti ada yang menciptakan matahari, ada yang menciptakan bintang, ada yang menciptakan bulan. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah selesai mengenal Allah berdasarkan dalil akli. Nah, kita buka bukunya ya. Kita lanjutkan halaman 61. Di sana terdapat pelatihan atau penilaian harian. Kita siapkan pensilnya, kita akan menjawab bersama-sama. Sudah ketemu halaman 61 dan sudah siap pensilnya? Oke. Nanti Bu Ima akan menjawabnya, membacanya dan menjawab, teman-teman mengikuti ya. Dan jawaban yang benar bisa teman-teman silang pada nomor 1 sampai dengan 10 di halaman 61 itu. Siap ya? Nomor 1. Siapkan pensil. Nanti jawaban yang benar boleh disilang pada halaman ini ya. Nomor 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wujud. Wujud artinya A. Ada, B. Esa, C. Kuasa. Apa jawabannya? A. Ada. Betul sekali. Allah itu ada. Tidak kelihatan tapi kita bisa merasakannya melalui penciptaannya. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2. Mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti A. Meyakini wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meyakini adanya malaikat. C. Meyakini Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jawabannya? Kita mengenal Allah berarti meyakini A. Jawabannya ya, meyakini wujud dan keberadaan Allah. Nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan A. Sama, B. Bersuku-suku, C. Seragam. Manusia apakah sama semua? Warna kulitnya apakah sama? Berbeda. Bentuk rambutnya berbeda. Berarti tidak sama ya. Yang B jawabannya bersuku-suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Dayak, ada orang Irian ya. Kemudian yang C seragam. Apakah seragam sama semua? Tidak. Berarti nomor 3 jawabannya yang tepat adalah B. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku. Kemudian nomor 4, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang keberapa? Percaya kepada Allah. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga. Yang pertama, berarti boleh disilang yang A. Sekarang kita lanjut nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik. Apa tadi artinya? Khalik artinya A. Pencipta, berarti yang menciptakan. B. Ciptaan, berarti benda atau yang diciptakan. C. Pembina, ya. Berarti mana jawabannya nomor 5? Khalik artinya A. Pencipta. Sudah? Kita lanjutkan nomor 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan A. Semua makhluk, B. Hewan saja, C. Hanya tumbuhan. Allah menciptakan apa teman-teman? Semua makhluknya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 7. Yang bukan termasuk bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang bukan bukti. A. Adanya bumi, B. Adanya manusia, C. Tidak adanya kehidupan. Yang bukan bukti. Yang C. Tidak adanya kehidupan. Ini bukan bukti. Allah menciptakan manusia itu hidup, berarti Allah ada. Nomor 8. Bentuk ciptaan Allah yang menjulang tinggi, menjulang disebut A. Bumi, B. Gunung, C. Laut. Ciptaan Allah yang menjulang tinggi, apa itu? Jawabannya adalah B. Gunung. Nomor 10. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan berakal disebut. Yang punya akal siapa? A. Hewan, B. Tumbuhan, C. Manusia. Jawabannya adalah C. Manusia. Hewan juga punya akal, tapi dia tidak sempurna. Yang paling sempurna adalah manusia. Manusia diberi akal dan nafsu oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan halaman 63. Nah, sekarang kita akan menuliskan jawaban pada nomor 1 sampai 10 di Romawi 2. Nomor 1. Meyakini adanya Allah hukumnya apa? Wajib. Nomor 1. Meyakini adanya Allah hukumnya wajib. Karena kita adalah ciptaan Allah, maka kita wajib yakin, kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin kita bisa diciptakan, karena yang menciptakan kita adalah Allah. Nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wujud. Wujud artinya apa tadi? Wujud artinya ada. Nomor 2 adalah ada. Yang nomor 3, Sang Pencipta disebut apa tadi? Allah adalah Sang Pencipta semua makhluk. Sang Pencipta artinya adalah arti dari Khalik, ya. Khalik, K-H-A-L-I-Q. Nomor 4, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut. Nah, ini ciptaannya. Yang diciptakan Allah itu disebut apa? Ciptaan Allah disebut makhluk, ya, M-A-K-H-L-U-K. Sudah teman-teman, jika nanti kalian ada yang ketinggalan video ini bisa di skip dulu ya, di pause dulu, kalian selesaikan nulisnya, nanti baru dilanjutkan. Sekarang kita masuk nomor 5 Romawi 2. Siap ya? Nomor 5. Orang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, berarti ia tidak percaya adanya Allah. Dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Disebut apa? Musyrik. Ya, orang yang tidak meyakini adanya Allah
berarti dia menganggap ada Tuhan selain Allah, disebut musyrik. Nomor 6. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujudnya makhluk. Wujudnya Allah sama atau beda? Berbeda. Jadi di sini diisi berbeda. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Itu tadi untuk nomor 6. Sudah ditulis? Berbeda. Sekarang kita lanjutkan nomor 7 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dan nama dengan nama dan titik-titik yang berbeda-beda. Allah itu menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Namanya berbeda-beda. Ada pohon mangga, ada pohon pepaya, ada pohon jati, ada pohon bambu, ada pohon palem. Macam-macam namanya. Yang berbeda apanya lagi? Bentuknya. Pohon pepaya berbeda dengan pohon jati, pohon singkong berbeda dengan pohon ketela. Ya, masih banyak lainnya lagi. Sekarang kita lanjutkan nomor 8. Jadi sebelumnya Bu Ima ulang dulu ya, yang nomor 7. Allah menciptakan tumbuhan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Gitu ya teman-teman. Sudah? Kita lanjutkan ya. Nomor 8. Benda yang terang di malam hari adalah, ada apa itu yang kelap-kelip malam hari di langit? Ada bintang. Ada bulan, Bu. Betul sekali. Bulan juga boleh ditulis. Bulan juga terang ya. Ada bintang dan bulan di malam hari di langit itu. Sekarang lanjut nomor 9. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perairan yang luas disebut. Nah, di bumi itu ada yang bentuknya gunung-gunung, ada yang berupa perairan yang sangat luas disebut apa itu? Laut. Di laut itu nanti di tepinya ada pantai. Siapa yang suka main ke pantai? Nah, masih banyak ya yang suka main ke pantai. Nah, terakhir kita lanjut nomor 10. Manusia diciptakan Subhanahu wa Ta'ala memiliki apa tadi? Memiliki akal untuk berpikir dan nafsu untuk mengikuti kemauannya. Jadi nomor 10 adalah memiliki akal dan nafsu. Boleh. Nah teman-teman, kita sudah mengerjakan nomor 1 sampai 10 pada Romawi 2. Untuk Romawi 3 nomor 1 sampai 5 teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Nanti dikerjakan langsung saja pada buku ini, halaman 62 Romawi 3 nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian jawabannya difotokan kemudian dikirim ke WA-nya Bu Ima. Gitu ya teman-teman. Selesai kegiatan belajar akidah akhlak kita hari ini. Bagaimana? Sekarang teman-teman tambah yakin kan? Kita harus tambah rajin berarti sholatnya, tambah rajin ibadahnya, dan juga tambah rajin ngajinya. Karena itu semua adalah wujud syukur kita kepada Allah. Kita diberi mata yang sehat, kita diberi badan yang sehat, ya kan? Ini semua adalah pemberian dari Allah. Nah teman-teman, dari Bu Ima cukup sekian kegiatan belajar kita hari ini. Jika Bu Ima ada kekurangannya, Bu Ima minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.